Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk menggunakan beberapa fitur dari Canva Sheet. Pada kali ini saya akan membuat dashboard laporan keuangan yang bisa Bapak Ibu contoh ataupun Bapak Ibu aplikasikan dalam keseharian, misalkan di administrasi sekolah ataupun administrasi rumah tangga ataupun usaha. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel di sini beserta judul yang akan saya gunakan untuk membuat laporan keuangan. Jadi saya juga menambahkan logo dari usaha melalui fitur unggahan di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan elemen. Elemen ini bisa kita tambahkan pada laporan dashboard laporan keuangan kita. Seperti itu. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita ya, dengan keinginan kita dan kebutuhan kita, ini opsional saja. Oke, langkah pertama di sini saya membuat beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, kemudian jenis transaksi, pemasukan, jenis transaksi kembali, pengeluaran, deskripsi, kemudian metode pembayaran. Oke, fitur yang pertama kita akan gunakan yaitu adalah fitur menambahkan tanggal ataupun kalender di laporan keuangan. Sebentar, saya lupa untuk menuliskan di sini ya. Kita gabungkan sel dulu. Kita tuliskan laporan keuangan harian. Laporan keuangan harian komunitas badminton Surabaya. Oke. Oke, kita besarkan fontnya terlebih dahulu. Kita pilih warna putih. Saya akan menggunakan. Nah, ini kita juga bisa memilih warna untuk tabel kita supaya lebih menarik ya. Oke. Kemudian oke, kita kembali. Jadi saya membuat laporan keuangan harian di sini. Jadi ini mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dalam grup badminton ya. Kemudian di sini saya menambahkan dashboard laporan keuangan. Ntar saya ingin menambahkan jeda dulu di sini supaya ada space untuk menambahkan diagram nanti. Oke, langsung saja fitur yang pertama kita akan menggunakan fitur tanggal di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tanggal ini untuk menuliskan kapan terjadinya transaksi tersebut tanpa input secara manual. Ini kita tinggal copy, kemudian kita paste untuk setiap transaksi di bawahnya ya. Misalkan kita tambahkan di sini, kita ganti harinya, tanggalnya kita tulis tanggal 24. Kita sesuaikan aja ya. Untuk sementara. Nah, di sini saya akan menambahkan nominal transaksi ya, dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan saya contoh sewa lapangan harganya 140.000. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk memilih nominal angka, format angka di sini. Kita pilih mata uang, kemudian rupiah Indonesia. Ini kita bisa sesuaikan misalkan dengan mata uang asing juga kita bisa pilih di sini format lainnya. Nah, kemudian kita tuliskan deskripsi di sini 140.000. Oke, sewa lapangan. Kemudian metode pembayaran, nah, kita akan menggunakan fitur yang kedua yaitu
fitur menu naik turun. Nah, menu naik turun ini untuk menambahkan opsi dalam metode pembayaran. Misalkan kita gunakan opsi yang pertama yaitu transfer. Oke, transfer. Kita pilih warnanya, transfer berwarna biru. Oke, selanjutnya untuk option kedua kita pilih tunai. Dan option ketiga kita ganti QRIS. Oke, kita pilih di salah satu ini, akan transfer. Kemudian kita copy paste. Lalu kita tempel lagi. Oke, kemudian kita tempel untuk setiap transaksi. Dan kita QRIS. Sudah, kemudian sekarang kita akan menggunakan fitur yang selanjutnya yaitu formula ajaib. Nah, formula ajaib ini sangat bermanfaat bagi kita yang belum mengetahui rumus Excel ataupun spreadsheet. Dengan cara kita menuliskan prompt di salah satu kolom yang akan kita gunakan di sini. Seperti contoh, saya akan menggunakan jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran, kemudian jumlah pemasukan. Kita pilih formula ajaib. Oke. Jumlah keseluruhan kolom pemasukan tadi, kolom pemasukan. Nah, di sini dia akan otomatis menuliskan rumus untuk kolom yang akan kita gunakan di sini. Nah, 100.000 sama 200.000 ya, betul ya, berarti 300.000. Oke, kemudian yang pengeluaran kita tulis juga, kita gunakan formula ajaib. Jumlah sebentar, ada kesalahan. Formula ajaib. Oke. Jumlah keseluruhan kolom pengeluaran. Oke. Dia akan menuliskan rumusnya berdasarkan jumlahnya. 140.000 tambah 12.000, 152.000. Oke, sudah benar. Oke. Jadi ini untuk beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama tadi ada fitur tanggal, kemudian ada menu naik turun di sini, kemudian ada rumus ajaib. Sekarang kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Fitur berikutnya yang tidak kalah keren. Misalkan kayak saya tambahkan di sini jumlah atau total. Nah, saya akan menambahkan bagan ajaib di sini. Jadi di atas dashboard tadi, di atas laporan keuangan ada bagan ajaib yang akan kita tambahkan di sini. Caranya kita klik icon yang di sini, pilih bagan ajaib, kemudian kita sesuaikan atau pilih dari tindakan bagan ajaib. Kita tidak memberikan hasil. Oh, sebentar. Nah, kita mau menambahkan bagan di sini. Kami tidak halaman 1. Bagan. Oke, kita tambah pilih gayanya di sini ya.
Kita pilih seri, bukan seri ya, tapi kita pilih data, olah datanya dari, kita sesuaikan di sini sumber datanya dari klik diagram donat dulu. Oke, diagram donat. Nah, sumbernya kita pilih dari, bentar, tambahkan teks sumber dari sini ya. Oke. Oh iya, ya, sebentar, kita pilih, akan menambahkan bagan ajaib di sini ya. Oke, kita close dulu. Jadi saya akan membuat dua bagan ajaib di sini. Yang pertama untuk pengeluaran dan satunya untuk pemasukan. Caranya seperti ini, kita klik dulu. Oh, habis. Oke, kita klik. Ada beberapa opsi dari bagan ajaib ini ya, ada yang berbentuk lingkaran, kemudian ada yang berbentuk grafik seperti ini, kemudian ada yang berbentuk diagram batang. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Akan kita contoh di sini, kita akan membuat bagan di sini. Kita gunakan diagram donat. Kita tuliskan angka. Nah, caranya seperti tadi ya. Tinggal kita klik and drag. Klik and drag itu kita klik kolomnya, kemudian kita drag. Oke, seperti ini. Nah, supaya tampilannya lebih bagus, ini biasanya saya menggunakan merge cell atau kita gabung di sini. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran yang sekiranya cukup ya untuk bagan ini. Nah, misalkan kita menggunakan diagram donat atau diagram lingkaran. Oke. Jangan lupa untuk kita kasih judul. Nah, di sini ada judulnya. Sebentar. Oh, berarti totalnya tidak usah. Ada kesalahan, mohon maaf, kita ganti ya. Totalnya tidak usah. Kita klik di sini aja. Pemasukan. Kita tindakan, kemudian pilih bagian ajaib. Kita pilih yang diagram donat. Berbentuk donat tadi ya. Oke. Jadi ini adalah dashboard untuk menampilkan berapa jumlah pengeluaran pemasukan, mohon maaf, jumlah pemasukan yang kita dapatkan. Kita ganti di sini dengan nominal uang. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya, misalkan pengeluarannya kita tidak input ya tidak apa-apa ya, kita tinggal edit di sini. Kemudian kita edit. Misalkan kita kasih judul ya di sini ya. Judulnya adalah pemasukan. Gunakan font yang sama. Ini akan menampilkan pemasukan. Nah, kita juga bisa ganti warnanya Bapak Ibu. Misalkan kita ingin warna hijau sesuai dengan tabel tadi ya. Kita ganti warnanya semuanya hijau. Kemudian yang ini kita ganti warna hijau.
Yang biru kita ganti warna hijau seperti ini. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk selanjutnya kita beralih ke kolom pengeluaran. Kolom pengeluaran kita akan buatkan bagian ajaib juga. Di sini kita tambahkan bagian ajaib. Kita pilih yang model diagram lingkaran. Oke. Lingkaran. Kita sesuaikan menggunakan angka di sini. Presentase, kemudian legendanya juga. Oke, sudah, jika sudah, teksnya, kemudian presentase angka. Ini untuk bagan ajaib. Bentar, sepertinya ada yang kita koreksi. Kita koreksi dulu. Ada yang tidak sesuai di sini, yaitu untuk diagram lingkaran. Teksnya sumbernya dari sini seharusnya. Oke, kita perbaiki sebentar ya. Pilih diagramnya. Tindakan, kemudian bagan ajaib. Kita pilih ini. Kita pilih angka di sini. Kita kasih legenda juga. Legenda itu nah, jadi seperti ini ya. Ini ada kolom pemasukan, kemudian ada kolom pengeluaran di sini. Pengeluaran. Oke. Jadi ada dua diagram yang akan menampilkan kolom pemasukan dan kolom pengeluaran. Seperti itu. Ada sedikit. Oh iya ya, mohon maaf. Ternyata di sini saya salah menuliskan di tabel yang mana. Jadi dia tidak akan muncul keterangannya. Oke, saya perbaiki sebentar. Karena di sini untuk jenis transaksinya kita pisah ya. Sewa lapangan. Nah, oke, mohon maaf. Sebentar, ini saya ganti dulu terlebih dahulu. Kita ganti. Jadi kita dragnya dari sini. Nah, kita drag. Kemudian kita tambahkan bagan ajaib. Sepertinya ada yang belum. Nah, transaksi, jenis transaksi pengeluaran. Nah, seperti ini. Kita tambahkan. Nah, ini dia. Jenis pengeluaran. Atau misalkan kita mau ganti tabelnya menggunakan tabel diagram batang. Seperti ini ya. Nah, ini bisa. Pengeluaran. Ini sudah ada legendanya. Oke. Kita sesuaikan di sini. Nah, begitupun juga yang ini. Sebentar saya perbaiki.
Jenis transaksi kita drag semuanya sampai di sini. Oke. Kemudian baru kita tambahkan bagan ajaib. Lihat semua bagan, saya akan menambahkan diagram donat. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat dashboard laporan keuangan. Oh, berarti totalnya kita tidak perlu masukkan. Bentar, ini kita hapus. Kita switch di sini. Nah, ini kita taruh tambahkan. Saya tidak ingin menambahkan ini. Kita buat diagramnya. Totalnya tidak usah. Bentar, ini saya tidak ingin menambahkan. Nah, gitu. Oke, kita ganti menggunakan diagram donat ya. Kita ganti, kita angkanya. Kita tidak kasih legenda, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini untuk penampilannya, dashboard. Kita ganti warnanya. Kalau pemasukan kita ganti warna hijau. Dan untuk pengeluaran kita ganti warna merah. Oke. Sekarang kita tampilkan. Nah, jadi ini tampilan dari grupnya, dari dashboard laporan keuangan. Jadi ada infografis. Di sini kita tambahkan 2 diagram untuk pemasukan dan pengeluaran. Caranya seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita tinggal drag tabel yang akan kita buat bahkan, kemudian kita pilih diagram yang sesuai. Jadi ada 4 fitur. Yang pertama tadi ada fitur tanggal atau kalender. Kemudian yang kedua ada fitur menu naik turun. Kemudian yang ketiga ada fitur formula ajaib. Dan yang keempat ada fitur bagan ajaib ya. Kita bisa manfaatkan semuanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Jadi seperti itu. Sekarang saya coba tambahkan di sini ya. Tambahkan transaksi baru, misalkan di transaksi pengeluaran ya, misalkan shuttlecock. Kita tambahkan di sini harganya 100.000. Nah, dia otomatis akan menambah diagram di sini. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita kasih lagi pemasukan di sini, kita kasih tanggal ya. Misalkan kita beli ada lagi yang ini ya. Misalkan kita kasih sumbangan. Ini yang menyumbang, kita tambahkan transaksi baru. Oke. 50.000. Apakah dia sudah masuk? Nah, sudah masuk ke dalam dashboard tampilan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, beberapa fitur dari Canvasit yang bisa kita manfaatkan untuk membuat laporan administrasi yang sangat menarik. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sudah masuk ya. Setiap transaksi yang kita tambahkan tadi di kolom ini sudah masuk. Kita bisa sesuaikan. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan dari saya yang belum bisa terlalu cepat atau kurang jelas, bisa nanti
bertanya di grup ya, Canva Next Level. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terakhir saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.